Ini ilmu penting ini bos ya, penting banget. Kita colokin listrik kan nggak muter ya, macan nggak muter dari speed 1, 2, 3 nggak muter sama sekali bos. Tapi triknya gini, triknya nih, nah ini ada triknya yang paling penting banget ini. Jadi kalau buat pemula nih penting banget, karena memahami ini, mempelajari ini membutuhkan waktu yang lama ya. Iya, bisa membutuhkan waktu 3 tahun, 2 tahun memahami ini, karena dari pengalaman. Lihat, kita akan speed nomor 3 ya, ini kan nggak muter, cuma berdengung ya. Kita pelan-pelan bos, masih mau kita cabut, berhenti ya, kita colokin lagi. Posisi pas dicolokin ke listrik ini ada apa namanya, ada getarannya bos, getaran yang mengarah untuk berputaran walaupun berat ya. Jadi kalau kita menggunakan jari satu ini nggak berputar, kita dorong menggunakan listrik, kita colokin. Nah ini enteng bos ya. Nah ini enteng ini adalah mendeteksi kerusakan ya kan. Jadi kalau umpamanya kita menemukan atau mempunyai kipas angin di rumah seperti ini agak macet, bisa kita praktekkan. Ini suatu nyata ya. Kita buka dulu bos, katakan gini, gampang kok, nggak usah kita ganti yang lain dulu untuk mengujinya ya kan, begitu ya. Jadi nggak usah kita apa namanya ganti ini ganti itu, nanti kalau nggak muter juga kan percuma juga. Kuncinya, ini kuncinya, tanpa harus diganti bisa, tapi kalau pengen bagus ya harus diganti, bahasa begitu. Jadi kita memastikan yang diganti adalah suatu kerusakan yang tepat gitu kan. Jangan kita udah ganti kapasitor masih nggak mau juga, udah ganti fuse masih nggak mau juga, apa sih rusaknya kan begitu. Nah ini akan kita membaca dari segi kerusakan yang terutama bos ya kan. Kita perhatikan di sini agak keras macet, kita buka posisi yang paling belakang, ada di depan. Kita mengujinya bos, supaya kita tuh lebih paham kerusakan, membaca kerusakan kipas angin. Banyak sekali udah diganti ini masih nggak mau muter juga kan, seperti itu. Itu karena kesalahan daripada mendeteksi kerusakan kipas angin. Kita siapkan oli, posisi depan dan posisi belakang. Yang berikutnya kita bantu putar. Nah ini bantu putar ini kita menjadikan suatu apa namanya pelancarkan daripada olinya. Iya. Lancar, supaya lancar bos, kita bantu. Tapi ditetesin oli posisi depan dan belakang. Gak usah buka-buka dinamo dulu, nanti tambah parah. Tadi yang berdengung bisa jadi mati total karena kesalahan. Iya. Putar kanan, putar kiri, ya kan. Nah ini udah mulai lancar, ya kan. Nah berikutnya kita tes coba. Kita tes menggunakan listrik dari speed 3 bos, langsung bos ya. Masih tetap gak muter. Tapi lama-lama nih bisa muter bos. Iya, karena ada namanya pelunas oli, bisa jadikan lebih lancar lagi. Ya, nah apabila udah ada, ya kan gejala yang berputar seperti ini, ya kan, kita langsung tetesin oli belakangnya untuk menjadikan lebih lancar bos. Nah, posisi depan dan posisi belakang. Terus masih dibantu putar bos, masih mundur ya. Jadi supaya benar-benar agak lancar. Ini kita mendeteksi di kerusakan, berarti urusan di sini adalah bosing ya kan. Kalau urusannya bosing, ya, nah bisa langsung diatasi. Semakin lama dia akan semakin kencang bos ya putarannya ya. Karena posisi as itu udah lancar atau udah licin ya, udah nggak kering. Jadi penyebab adalah as macet, kipas angin tidak berputar, itu penyebabnya as macet. Macetnya karena kering. Sebenarnya namanya oli pelunas itu adalah penting bos ya. Nah ini posisi udah lancar ya, udah mulai enak lancar. Nah kita tetesin lagi. Ini kita memastikan bahwa kerusakan adalah bosing, kita tinggal bisa buka ya kan, kita bisa ganti bosingnya. Nah gitu bos. Iya, tinggal kita ganti bosingnya ya. Ini udah pasti, jadi kapasitor nggak usah diganti,
apa namanya, fuse nggak usah diganti, tinggal kita ganti bushing. Jadi nggak usah beli kipas baru lagi, nggak usah, tinggal tonton video ini aja udah bisa kita memperbaiki kipas angin sendiri di rumah ya bos. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya bos ya. Nah ini kalau udah lancar, udah enak bos ya. Ini udah tinggal kita pasang lagi, rapin seperti semula. Kalau masih besoknya macet lagi, kita pastikan bushing depan dan belakang kita ganti. Mudah-mudahan bermanfaat.